语言爬满了甲骨。Pertempuran hebat bisa pecah kapan saja. Kamu harus bergerak jika kamu ingin membunuhku. Si Hao berbicara dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, kamu masih menjadi murid dari Sekte Mending Surgaku. Anda bisa tetap keras kepala, tapi saya tidak bisa bertindak begitu kejam. Saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda dengan harapan bahwa ketika kita bertemu lagi, kita masih bisa berbagi minuman. Suara peri Yue Chan lembut. Dari pipinya yang putih bersih seperti batu giok, sedikit penyesalan bisa terlihat. Si Hao terkekeh, tapi dia tidak merasa bersyukur sama sekali. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, akan ada penyesalan di masa depan. Saya berharap hal-hal tidak berakhir seperti itu. Pergi, lakukan yang terbaik, kata peri Yue Chan dengan tenang. Tubuhnya yang melengkung bersinar indah di bawah helaian cahaya bulan. Haha, si Hao tertawa keras dan menatap matanya. Sama denganmu, lakukan yang terbaik. Saya harap tidak ada pertempuran besar di antara kita di masa depan, atau saya akan dengan paksa membawa Anda pergi sebagai bagian dari rampasan perang saya. Kamu, ekspresi Feri Yue Chan akhirnya berubah. Dia telah diperlakukan kasar oleh pihak lain beberapa kali. Wajahnya menjadi dingin, dan gelombang niat membunuh yang mengejutkan mengalir. Seolah-olah pedang abadi merobek ruang untuk mencapai tempat ini. Si Hao tidak memperhatikannya. Dia berbalik dan pergi tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Punggungnya benar-benar terbuka dan tidak dijaga saat dia berjalan pergi dengan langkah besar. Setelah waktu yang singkat berlalu, dia sudah jauh dari wilayah ini. Sosoknya berangsur-angsur menghilang ke cakrawala. Baru sekarang area ini meletus dengan cahaya surgawi. Semua rumput dan batu dalam radius 100 zang berubah menjadi bubuk. Yue Chan, mengapa kamu membiarkannya pergi? Pemuda itu tidak biasa. Membunuhnya sekarang sebelum dia menjadi hebat adalah waktu terbaik. Kalau tidak, akan ada masalah besar di masa depan. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul. Jangan khawatir tentang itu. Peri Yue Chan berbicara tanpa ekspresi apapun. Bagaimana saya tidak bisa? Saya tahu bakat alami Anda tidak ada bandingannya, jadi meskipun pemuda itu adalah yang terbaik dari generasinya, dia tetap tidak akan menjadi lawan yang layak bagi Anda. Namun, dia mungkin menyebabkan masalah bagi Sekte Mending Surga saya, dan yang lain mungkin tidak dapat menghentikannya. Jika dia dibiarkan tumbuh, tidak akan banyak orang yang bisa melawannya. Setelah berbicara, wanita tua itu hendak mengejar. Tubuhnya meletus dengan fluktuasi energi yang mengejutkan, seolah-olah lautan luas bergelombang naik turun. Dalam sepersekian detik, hutan pegunungan menjadi benar-benar sunyi. Semua binatang malam dan burung bersembunyi, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Aku akan memburunya untuk mencegah bencana. Selain itu, sejak Si Yi memasuki Sekte Mending Surga kita, masih masuk akal untuk membunuh musuh bebuyutannya. Energi yang berputar-putar di sekelilingnya terlalu menakutkan. Jangan mengejarnya. Dia sangat berbahaya. Yue Chan tiba-tiba berbicara, menghentikan wanita tua ini. Dia hanyalah pemuda alam ukiran tahap akhir. Hanya satu jari sudah cukup untuk membuatnya meledak. Tidak ada bahaya seperti itu untuk dibicarakan. Wanita tua itu tidak percaya kata-katanya. Dia membunuh dua ahli tertinggi di ibu kota negara batu. Tidak peduli apa yang dia andalkan, tanpa memahami kekuatannya terlebih dahulu, lebih baik tidak mengambil tindakan tanpa izin untuk menghindari bencana, kata peri Yue Chan dengan tenang. Terlepas dari bagaimana dia melakukannya, membunuh dua ahli tertinggi berturut-turut seharusnya sangat merugikannya. Saya menolak untuk percaya bahwa dia masih bisa menggunakan kekuatan seperti itu lagi. Wanita tua itu sangat terkejut, dan jelas ada ketakutan di dalam hatinya. Jangan mengambil risiko apapun. Peri Yue Chan berkata dengan lembut. Saya mengerti. Selama Anda diberi waktu, semua musuh akan hancur. Tidak ada orang yang bisa menghalangi jalan surgawi nona muda kita. Mata wanita tua itu meledak dengan cahaya yang penuh gairah. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Energi yang menakutkan menghilang seperti air pasang. Di ujung cakrawala, Si Hao melepaskan getaran dingin.
Pikirannya sangat terguncang. Ketika dia melihat ke belakang, dia merasa seolah-olah seekor binatang purba raksasa telah terbangun di kedalaman pegunungan, dan kemudian kembali tidur lagi. Namun, dia tidak panik. Dia sangat tenang, dan seringai muncul di sudut bibirnya. Dia kemudian pergi dengan langkah besar. Si Hao kembali ke domain yang berapi-api. Di pagi hari, dia menemukan gadis dengan mata besar dan memintanya untuk memberitahu Huolinger bahwa dia perlu meminjam formasi transportasi negara api untuk pergi. Itu karena batas waktu 1 bulan sudah dekat. Dia perlu bersiap untuk pertempuran besar. Dia tidak merasa aman meninggalkan tubuhnya di dunia luar, dan hanya dengan memasuki Void God Realm dari desanya dia akan bebas dari kekhawatiran. Dia kemudian bisa pergi keluar tanpa rasa takut. Saat ini, klan api secara alami ramai dengan keributan. Kelahiran kembali Huolinger yang sukses, bersama dengan sumber daya Kaisar Api, secara alami akan memungkinkannya melambung ke kejayaan dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Seluruh klan dalam suasana hati yang gembira. Banyak leluhur klan tergerak, karena mereka tahu bahwa kebangkitan Huolinger sangat sempurna. Itu jauh lebih besar daripada berkat yang diterima klan mereka di masa lalu. Acara ini meramalkan bahwa individu hebat lainnya akan bangkit dari klan api. Bahkan tanpa menjadi Vermilion Bird, dia mungkin masih melampaui Vermilion Bird. Benar, kita memiliki darah sejati di dalam tubuh kita, jadi Vermilion Bird masih bisa dianggap sebagai salah satu leluhur kuno kita. Tokoh tingkat yang lebih tinggi dari klan api semuanya terlibat dalam diskusi yang penuh semangat. Mungkin murid keluarga kekaisaran, saudara dan saudari bela diri Huolinger, adalah yang paling putus asa. Mereka telah dikalahkan kali ini, kehilangan kesempatan terakhir untuk bersaing dengannya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, seorang permaisuri akan naik ke tampuk kekuasaan. Si Hao menemukan Huolinger, dan setelah menanyakan permintaannya, dia dengan lancar setuju. Bahkan salah satu tubuh spiritual Kaisar Api ada di sana untuk menyambutnya. Aku bisa mengirimmu ke perbatasan barat Stone Country. Baik, saya akan pergi dan membuat beberapa persiapan. Sementara mereka mendiskusikan masalah ini, di tanah leluhur negara api, wanita tua di sebelah peri Yue Chan sedang mengamati sekeliling. Saya masih tidak puas. Saya merasa dia adalah anak bencana. Kamu tidak bisa melakukan gerakan apapun. Peri Yue Chan dengan tenang berkata. Apa yang Nona muda coba katakan? Wanita tua itu terkejut. Peri Yue Chan tidak mengatakan apa-apa. Sosoknya yang berpakaian putih seperti ramuan teratai salju segar saat dia berjalan di dalam cahaya yang berapi-api. Dia anggun, murni, dan sangat menakjubkan. Saya mengerti. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, kami tidak akan bergerak. Setelah memastikan posisinya, kami akan membiarkan yang lain bergerak. Dia menyusul. Setelah melihat peri Yue Chan itu masih tenang dan tenang, dia melanjutkan, saya mendengar bahwa orang lain telah memasuki wilayah ini juga. Dia juga datang. Bukankah dinding antara alam menjadi semakin sulit untuk ditembus? Peri Yue Chan dengan tenang bertanya. Dia mungkin datang hanya untuk melihat-lihat dan akan pergi setelahnya. Yang lama ini akan pergi setelah jangka waktu tertentu juga. Wilayah ini akan menjadi kacau, dan bagi orang seperti saya, itu terlalu berbahaya, kata wanita tua itu. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. Nona muda, kamu harus berhati-hati dengan orang itu. Dia mungkin telah melintasi wilayah hanya untuk Nona muda. Itu terlalu berbahaya. Peri Yue Chan mengungkapkan kerutan yang langka dan juga menganggapnya bermasalah. Aku tahu, tapi bukankah itu hanya dewa yang dihidupkan kembali? Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, melawannya dengan alasan yang sama seharusnya tidak sulit. Wanita tua itu berkata, Wu, apakah mungkin membuatnya mengambil tindakan dan mengeluarkan si Hao itu? Jika dia bisa menyingkirkan pemuda itu secara diam-diam, maka itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Peri Yue Chan menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan ke depan. Saya tahu dia mungkin tidak akan mengambil tindakan. Lagi pula, statusnya terlalu besar. Namun, orang-orang di bawahnya mungkin,
dan dia bahkan bisa membuat orang lain melakukannya, seperti makhluk berdarah murni yang arogan dan agresif itu atau bahkan orang-orang yang selalu mengejar nona muda. Di dalam lokasi pusat klan api, sebuah altar besar menyala. Tulang simbol menutupi area itu dan berkedip dengan cahaya warna-warni saat mereka membuat jalan. Si Hao berbalik dan melambai ke Huo Linger sebelum berjalan ke depan. Kamu harus berhati-hati. Kekhawatiran terlihat di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang mempersiapkan pertempuran yang menentukan, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Di kejauhan, ruang itu damai tanpa fluktuasi. Tubuh spiritual Kaisar Api telah tiba. Matanya berkedip saat dia menatap tempat tertentu. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, sebuah ledakan terdengar, dan banyak darah tertinggal di sana. Dalam domain yang berapi-api, seorang wanita tua mengungkapkan tubuh aslinya. Tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Hebat. Kaisar Api ini telah melampaui harapan saya, jauh lebih menakutkan daripada yang saya kira." Di bawah kakinya adalah sepotong kulit binatang kosong. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai kulit berharga yang telah dilelang dengan harga yang sangat mengejutkan. Itu secara mengejutkan berakhir di tangan wanita tua ini. Saya menggunakan harta rahasia untuk menangkap fluktuasi simbol-simbol itu, tetapi sayangnya, itu dipotong oleh Kaisar Api. Saya hanya bisa mendapatkan perkiraan tujuan. Seharusnya perbatasan barat negara batu, kata wanita tua itu. Pri Yue-chan tetap acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, orang itu juga ada di sana, jadi mereka mungkin berpapasan. Ada juga beberapa orang kuat yang bergerak ke sana kemari bersama anak buahnya. Rumor mengatakan bahwa Western Paradise menemukan semacam rahasia, dan saya mendengar sesuatu tentang perbendaharaan dewa tertinggi. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Mata wanita tua itu berkedip dan menjadi sedikit lebih dingin. Karena Si Yi memasuki sekte kami, maka dia pasti tidak bisa kalah. Jika kita dapat menemukan tubuh fisik Si Hao ketika keduanya bertarung di alam dewa kekosongan, maka yang terbaik adalah jika kita merawatnya saat itu juga. Jangan terlalu berlebihan. Pri Yue-chan melirik ke belakang. Nona muda, tolong jangan khawatir. Wanita tua itu tertawa dan berkata. Si Hao secara alami tidak akan memberitahu siapapun tentang lokasi tepatnya Desa Batu. Dia hanya meminjam formasi negara api untuk mengirim dirinya ke perbatasan barat negara batu. Itu masih 300.000 li dari desa. Meskipun tidak ada banyak waktu tersisa, dia masih tidak terburu-buru. Itu karena dia telah memasuki istana Kaisar Suci, jadi jumlah waktu yang berlalu benar-benar berbeda dari dunia luar. Beberapa bulan di dalam hanya 1 atau 2 hari di luar. Meskipun seperti itu, dia masih menangkap seorang keturunan kuno untuk transportasi agar cepat pergi. Dia meminjam kehebatan burung ganas itu untuk segera kembali. Angsa yang sangat besar. Kultivasinya tidak lemah dan cukup besar untuk kami makan. Di dalam gurun yang tak terbatas, satu skuadron pria mengangkat tangan mereka. Setidaknya ada 10 dari mereka dalam pasukan. Sepertinya ada seseorang di punggung angsa itu. Itu salahnya karena tidak beruntung. Salah satu dari mereka mencibir dan menarik busurnya. Itu meletus dengan simbol-simbol yang gemilang. Sebuah panah ditempatkan di atas dan dengan cepat ditembakkan. Tiba-tiba, angin dan kilat bergerak. Angin kencang meraung saat semua awan di langit berserakan. Hanya satu panah hijau yang melesat ke langit, dan dengan suara puh, panah itu menembus angsa sepanjang beberapa lusin meter. Darah segera memercik belasan kaki ke udara. Si Hao terkejut, dan dia segera menjadi marah. Panah ini hampir menembusnya. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Meskipun demikian, dia masih terguncang. Tubuhnya bergetar, dan beberapa darah angsa mendarat di tubuhnya. Ini benar-benar konyol dan terlalu tiba-tiba. Si Hao yang linglung benar-benar marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan melakukan hal seperti ini dan menjadi begitu biadab. Angsa ini adalah keturunan kuno yang kuat di alam ukiran, namun nyawanya diambil oleh panah begitu saja. Dadanya hancur berkeping-keping,
mati di tempat dan jatuh ke gurun besar. Angsa itu menabrak punggungan gunung. Pohon-pohon kuno runtuh dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Detisel dan duri benar-benar hancur saat hutan mati dalam hamparan besar darah. Si Hao secara alami melompat ke udara dan kemudian turun. Kelompok sekitar 10 berjalan, dipimpin oleh seorang pemuda. Haus darah melonjak dan bergolak, seolah-olah gelombang mengalir keluar. Individu yang bisa menembak jatuh angsa Engravemen Realem benar-benar menakutkan. Kamu, kulit, cuci, lalu panggang angsa. Pria muda dengan busur besar menunjuk Si Hao dan memerintahkan. Kamu, meminta untuk mati. Si Hao hanya memiliki kata-kata ini. Apakah kamu berbicara denganku? Pemuda di depan tampak sedikit terkejut. Biasanya, siapa yang berani menantangnya? Ini adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun yang tampak agak kasar dan liar. Dia kokoh dan dibangun dengan baik. Rambut hitam tebal menutupi kepalanya. Dengan busur besar di tangan, fisiknya yang kuat seperti Tyrannosaurus Rex. Iya kamu. Tatapan Si Hao sedingin es. Mereka yang berbicara kepadaku seperti itu semuanya sudah mati. Aku belum pernah mendengar kata-kata itu selama beberapa tahun, jadi kedengarannya agak aneh. Pria muda yang memegang busur itu tertawa dan memperlihatkan giginya yang seputih salju. Penampilannya sedikit mengintimidasi. Kamu seharusnya menjadi seseorang dari wilayah gurun, tetapi seberapa besar arti penting yang dimiliki orang seperti itu? Orang-orang di sampingnya berbicara. Kamu harus hati-hati. Masih ada beberapa pribumi yang cukup kuat. Angsa itu panjangnya beberapa lusin sang. Tubuhnya sudah terbelah, dan lubang berdarah muncul di dadanya. Itu telah jatuh dari awan dan menabrak punggungan gunung gurun yang besar. Darah mewarnai tempat ini menjadi merah tua, dan bau darah yang kuat menyapu tempat ini. Kematiannya di sini benar-benar menyedihkan dan tidak benar. Pikiran Si Hao benar-benar diliputi amarah. Orang-orang ini bertindak dengan cara yang benar-benar tidak terkendali. Setelah melihat seorang murid dari sekte lain terbang dengan seekor burung, dia tampaknya tidak peduli sedikit pun. Dia melepaskan panah semua demi memuaskan keinginan acaknya sendiri. Ini terlalu tidak terkendali. Hanya beberapa anak muda dari luar wilayah ini, namun mereka berani bertindak kurang ajar di sini. Mereka memiliki aura superioritas alami ketika berhadapan dengan orang-orang gurun. Kalian semua berani melakukan hal seperti itu di sekte kalian sendiri. Si Hao bertanya dengan dingin. Orang-orang dari sisi lawan meraung liar. Mereka tampaknya tidak peduli sama sekali. Kami hanya berburu burung ganas untuk dimakan. Dari kelihatannya, kamu tampak agak kesal. Seorang pemuda dengan santai bertanya. Si Hao bergerak. Sebuah telapak tangan menamparkan, menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Batu-batu raksasa dengan berat lebih dari puluhan ribu jin tersapu ke udara seperti jerami dengan panik. Seorang barbar berani bertindak begitu agresif. Orang yang berbicara itu tertawa dingin dan meraung, menyemburkan kabut. Itu kuat, memiliki sifat korosif. Itu bisa melarutkan artefak berharga. Hanya dalam sepersekian detik, batu-batu raksasa yang terbang ke langit semuanya larut menjadi abu. Mereka berhamburan ke lantai dengan lembut. Tangan Si Hao juga dikelilingi oleh kabut. Tinggalkan lenganmu, lalu pergi dan masak angsa itu, perintah pemuda itu. Ini adalah sosok paling kuat kedua di pesta mereka, kedua setelah pemuda dengan busur besar. Dia terus tertawa dingin. Dia bertarung sambil membuat keputusan seperti ini. Gelombang asap putih berputar ke udara saat mengelilingi lengan Si Hao. Seolah-olah ada sesuatu yang membusuk saat kabut naik. Aku memberimu pelajaran. Anda hanya anak muda daerah gurun di luar lingkup peradaban, namun Anda berani bertindak begitu kasar terhadap kami. Dia menggerakkan kedua tangannya dengan sangat arogan. Ada yang tidak beres. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia dengan cepat mundur, merasa bahwa situasinya tidak benar. Yang lain juga terkejut, berteriak agar dia segera mundur. Meskipun lengan Si Hao dikelilingi oleh kekuatan korosif, tubuhnya masih berkilau dan tembus cahaya. Itu tidak hancur, dan hanya lengan bajunya yang benar-benar compang-camping dan hancur.
Pakaiannya juga bisa dianggap artefak berharga. Mereka seharusnya melindungi tubuhnya, namun begitu mudah berkarat. Telapak tangan Si Hao sangat cerah saat terbanting. Simbol-simbolnya mencengangkan, dan auranya sangat menakutkan. Dia sangat marah, jadi dia secara alami tidak akan menahan diri. Namun, dia tidak menggunakan teknik yang berharga, karena kekuatan dagingnya saja sudah sangat kuat. Apakah ini tubuh Vajra dari Sekte Barat? Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Beberapa anggota kelompok itu berteriak kaget. Ini adalah pertama kalinya ekspresi mereka berubah. Berhenti. Anak muda itu berteriak keras. Dia meludahkan perisai kecil dari mulutnya. Pada awalnya, perisai sederhana dan tidak berkilau itu hanya berdiameter 1 inci. Tetapi segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan meletus. Perisai kecil itu bersinar dan dengan cepat membesar, menghalangi di depan. Garis demi garis pola muncul. Simbol menutupinya dengan rapat, dan aura yang sangat kuat mengalir. Itu digiling dari tulang simbol primordial. Jelas hanya dengan pandangan sekilas bahwa itu bukan barang biasa. Telapak tangan Si Hao turun, menyerang artefak berharga itu. Itu segera meletus dengan cahaya tak berujung dan kekuatan surgawi. Tanaman di sekitarnya berubah menjadi abu dan batu menjadi bubuk. Buka! Anak muda itu berteriak keras dan mengaktifkan artefak berharganya dengan harapan bisa membela diri. Namun, telapak tangan Si Hao terlalu ganas. Ketika turun, perisai mengeluarkan suara yang tajam, dan retakan besar muncul. Apa? Beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Perisai itu disempurnakan dari tulang rusak yang ditinggalkan oleh makhluk berdarah murni yang mati sebelum waktunya. Itu sangat kokoh. Di antara generasi muda, berapa banyak orang yang bisa memisahkannya. Si Hao juga memperhatikan bahwa perisai ini tidak biasa. Dia menyesal menggunakan begitu banyak kekuatan, karena ini adalah artefak berharga yang cukup besar yang terbuat dari bahan yang jarang terlihat. Saat ini, tubuh fisiknya terlalu kuat. Bahkan makhluk seperti naga bertanduk dan Sujian akan merasa takut ketika mereka bertemu dengannya. Si Hao bisa menangkap makhluk berdarah murni melalui kekerasan, jadi menghancurkan pelindung tulang jenis ini tidak terlalu sulit. Dia menyerang lagi, menghancurkan tulang ini berkeping-keping. Telapak tangannya kuat dan terlalu cepat. Pemuda itu sangat khawatir. Bahkan teknik berharga semacam ini hancur. Itu membuatnya sangat terguncang. Dia mengeluarkan raungan, telapak tangan dan jari-jarinya menyala saat dia berusaha keras untuk bertahan. Pada saat yang sama, pemuda yang memegang busur besar juga mengambil tindakan. Dia menarik panahnya dan membidik telapak tangan Si Hao. Garis cahaya hijau terbang dengan ketajaman yang menakjubkan. Angin dingin meraung marah dan batu-batu besar berguling-guling. Kekuatan panah ini terlalu mengejutkan. Hanya angin yang dibangkitkannya sudah cukup untuk membuat tempat ini retak. Telapak tangan dan jari Si Hao bersinar. Seekor kura-kura hitam muncul, bergabung dengan tangannya. Saat bertabrakan dengan lampu hijau, ledakan keras terdengar, memecahkan punggungan gunung ini. Panah hijau menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, itu terus melemah karena kekuatan surgawinya habis. Sementara itu, setelah telapak tangan Si Hao berhenti sejenak, itu sekali lagi ditampar. Dia menamparkan pemuda itu, dan meskipun hanya 40 atau 50% dari kekuatannya yang tersisa, itu masih membuat tubuh pemuda itu berkerut tak terkendali. Dengan suara kaca, pelindung lengannya hancur. Artefak berharga yang kuat tersebar seperti pecahan yang berkilauan. Pemuda itu memuntahkan darah dari mulutnya dan terhuyung mundur. Itu hanya satu serangan, tetapi ekspresi semua orang sangat berubah sebagai hasilnya. Mereka tahu bahwa mereka telah mengalami kesulitan. Individu ini sebenarnya melukai salah satu individu yang lebih kuat di pesta mereka, apalagi menghancurkan artefaknya yang berharga. Bahkan seseorang sepertimu berani bertindak begitu merendahkanku. Si Hao mencibir. Wajah individu yang terluka menjadi pucat. Dia benar-benar marah, namun dia tidak bisa membantah kata-kata Si Hao. Pemuda itu lebih kuat darinya, jadi setiap kata yang dia ucapkan dalam penyangkalan akan sama dengan memarahi dirinya sendiri.
Kamu hanyalah orang barbar dari tanah yang tidak beradab. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan kasar? Ada seseorang di samping yang tidak yakin dan mencaci maki dengan keras. Si Hao menyilangkan tangannya dan mengungkapkan ekspresi penghinaan. Pada saat ini, dia tidak lagi gelisah dan kembali ke sikapnya yang biasa. Idiot yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, apakah menurutmu ini semacam tempat berburu di mana kamu bisa melakukan pembantaian secara acak? Dengan tingkat kekuatan ini, kalian semua hanya bisa menjadi mangsa. Saat ini saya sedang menuju kembali ke desa saya dan kekurangan beberapa hadiah. Berburu kalian harus menjadi hadiah yang cukup bagus. Tutup mulutmu. Seseorang berteriak. Diam. Apa yang didengar individu itu sebagai balasan adalah nada yang bahkan lebih keras dan mendominasi. Selain itu, seberkas simbol terbang keluar dari mulutnya, dan individu itu segera mundur setelah dipukul. Sepertinya kami sedikit meremehkanmu. Anda tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Tindakan Anda benar-benar membuat kami mempertimbangkan apakah Anda adalah karakter yang cocok untuk memanggang angsa itu untuk kami atau individu yang tangguh. Para ahli muda ini semuanya adalah individu yang angkuh. Meskipun mereka sadar bahwa mereka bertemu dengan individu yang tidak biasa, mereka tetap tidak mau mengakui kesalahan mereka. Menurut kalian semua itu apa? Saya menggunakan angsa untuk menyeberangi tempat ini, namun Anda masih berani memperlakukannya seperti mangsa. Apakah Anda pikir wilayah gurun adalah halaman belakang Anda? Tidak ada satupun dari kalian yang lolos, kata si Hao. Dia bergerak lagi, mengaktifkan kekuatan Kunpeng. Tempat ini diterangi, dan energi melonjak hebat. Kemudian, badan air yang sangat besar muncul dan mengalir ke mereka semua. Membunuh. Selain pemuda yang memimpin yang tidak bergerak, yang lain semuanya ketakutan untuk beraksi. Setelah ledakan keras, gelombang hitam mendatangkan malapetaka ke segala arah. 6 atau 7 orang terlempar ke udara saat bongkahan darah keluar dari mulut mereka. Ada beberapa orang lain yang dipaksa mundur. Kalian semua, mundur. Biarkan saya berurusan dengan penduduk asli ini. Pemuda terkemuka berteriak. Dia menarik busurnya yang besar dan terus melepaskan anak panah. Cahaya hijau melesat melintasi langit seperti pelangi, terbang keluar satu demi satu terus-menerus. Si Hao menghindari mereka. Lampu hijau itu seperti pedang abadi. Mereka terbang ke kejauhan dengan aura yang menakjubkan. Sebuah puncak gunung segera runtuh, dan beberapa gunung yang lebih kecil juga hancur berantakan. Jelas betapa berani dan kuatnya pemuda itu. Panah yang dia lepaskan sangat menakutkan dan mencengangkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menembak jatuh angsa alam ukiran dengan satu panah? Garis cahaya keemasan terbang keluar. Si Hao juga mengeluarkan busur besar. Saat panah menembus udara, raungan naga banjir bisa terdengar. Seolah-olah itu adalah panah yang sangat mempesona telah ditembak jatuh dari tanah abadi. Ini adalah busur angin dan guntur yang dia peroleh dari tanah leluhur negara api. Itu sangat kuat di tangannya. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Badai panah terjalin saat kedua individu itu terus-menerus melepaskan serangan mereka. Seluruh punggungan gunung langsung meledak. Angsa telah berubah menjadi tumpukan lumpur, mayatnya benar-benar hancur. Ah! Tidak lama kemudian, beberapa teriakan menyedihkan terdengar. Salah satu individu dalam kelompok itu dipukul, dan dagingnya segera meledak. Seluruh tempat ini dalam kekacauan. Tanpa sadar kapan, kedua individu telah meletakkan busur mereka. Pemuda itu bergegas ke langit untuk bertarung dalam pertempuran yang luar biasa hebat melawan si Hao. Tidak heran kamu begitu kuat. Kamu adalah naga banjir abu-abu berdarah murni. Si Hao tercengang. Ini adalah naga banjir abu-abu yang budidayanya sangat mendalam. Tekniknya yang berharga telah dipraktikkan dengan sempurna, dan pengalaman bertarungnya bahkan lebih berlimpah. Keduanya saat ini bertarung dengan kacau. Bos telah bertemu lawannya. Mengerikan. Apa latar belakang anak muda itu? Kenapa firasatku tidak enak? Ekspresi orang-orang di bawah berubah. Teriakan naga terdengar, dan pemuda itu telah berubah menjadi bentuk aslinya. Kabut gelap meringkuk saat bertarung sengit melawan si Hao di awan.
Adegan itu sangat mencengangkan. Naga banjir abu-abu itu melingkar. Tubuhnya yang besar terus-menerus memukuli pemuda itu. Setiap kali keduanya bersentuhan, cahaya gemerlap akan meletus. Tidak baik. Bos akan dikalahkan. Wajah kelompok pemuda semuanya menjadi pucat. Mereka semua menjadi ketakutan. Langit meletus dengan hujan cahaya yang menyilaukan. Naga banjir abu-abu batuk darah, dan tubuhnya yang berdarah terhuyung mundur. Lapisan awan hampir seluruhnya tersebar. Itu terlalu mengejutkan. Setelah datang ke wilayah gurun, naga banjir benar-benar menghadapi lawan semacam ini dan menderita kerugian besar. Pada kenyataannya, Si Hao bahkan lebih terkejut daripada naga banjir. Mereka telah bertukar lebih dari 100 serangan. Naga banjir abu-abu sangat kuat dan bisa dianggap sebagai lawan yang jarang terlihat. Akhirnya, setelah pertukaran ke-120 mereka, naga banjir abu-abu menemui bencana. Kepalanya dipotong oleh telapak tangan Si Hao dan jatuh ke tanah gunung. Para pemuda yang tersisa mengambil tindakan secara bersamaan, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Kali ini, aku akan membawa hadiah yang sangat bagus untuk dibawa kembali ke Stone Village, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Apa yang lebih baik dari naga banjir abu-abu berdarah murni? Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan primitif, sosok yang duduk di atas batu besar di puncak tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, batu itu meletus dengan api surgawi. Dia seperti dewa yang tenggelam dalam api. Seluruh sosoknya menjadi tidak jelas, dan hanya sepasang mata yang bersinar menembus api. Mereka bahkan lebih menyilaukan daripada nyala api. Dia berkata pada dirinya sendiri, pengikut saya telah terbunuh. Jika seseorang mengetahui bahwa bahkan makhluk berdarah murni tertinggi hanyalah pengikut individu ini, mereka pasti akan gemetar karena terkejut. Namun, ketika makhluk-makhluk ini datang ke puncak, mereka semua menjadi sangat berhati-hati. Mereka bertindak dengan hormat dan penuh hormat. Mereka dengan sungguh-sungguh memberi penghormatan dan kemudian berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Bagaimana keadaannya? Laki-laki yang duduk di dalam api surgawi bertanya. Api merah di matanya sepertinya bisa membakar istana surga dan mengintimidasi suatu daerah. Itu membuat semua pemuda itu gemetar. Bahkan sebagai makhluk berdarah murni, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka hampir berlutut. Salah satu pemuda dengan hormat memberi hormat dan melaporkan, kami sudah selesai mencari. Ferry Yue-chan saat ini berada di tanah leluhur negara api untuk mencari cairan yang tertinggal dari kelahiran kembali Vermilion Bird kuno. Apakah begitu? Saya memperkirakan bahwa dia akan gagal. Seseorang seharusnya sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Orang yang duduk bersila di atas batu besar itu berbicara dengan tenang. Itu sudah ditelusuri secara menyeluruh. Nenek Sihua ada di sisinya. Dia sangat kuat, setidaknya di ranah ahli tertinggi. Makhluk berdarah murni lainnya menambahkan, tampak sedikit gugup. Jika orang lain mengetahui bahwa pemuda yang begitu kuat yang jarang bertemu lawan yang layak di dalam rekan-rekannya dan dapat dengan bebas berkeliaran di tanah terlantar yang begitu berhati-hati dan hormat di depan pria ini, mereka pasti akan sangat ketakutan. Ini semua adalah tokoh terkenal di antara makhluk berdarah murni. Mereka adalah yang terbaik dari generasi ras individu mereka. Selama mereka tumbuh dewasa, mereka pasti akan menjadi tiada bandingnya. Bakat bawaan mereka mengejutkan dunia. Jika beberapa dekade telah berlalu dan mereka dapat mencapai ketinggian yang luar biasa melalui kekuatan garis keturunan dan bakat mereka, mereka seharusnya dapat mempengaruhi naik turunnya seluruh wilayah. Namun, justru karakter luar biasa inilah yang memperlakukan pria ini dengan hormat dan tidak sedikit pun rasa tidak hormat. Laki-laki yang duduk di atas batu dengan acuh tak acuh berkata, itu hanya seorang wanita tua. Ada cara untuk menghadapinya. Suaranya tidak keras, dan tidak ada fluktuasi di dalamnya, namun membawa kekuatan misterius. Seluruh langit dan bumi bergema dengan kata-katanya, bergemuruh saat dia berbicara. Bukankah ini akan menimbulkan konflik dengan sekte mending surga? Itu mungkin membawa masalah tanpa akhir. Seorang pemuda mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Ekspresi yang lain berubah, karena mereka takut, orang itu akan marah.
Kehendaknya tidak mudah ditentang, dan jika dia memutuskan untuk mengeksekusi mereka, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Individu di atas batu tidak menjadi marah dan malah dengan tenang membuka mulutnya. Itu hanya salah satu dari tubuh spiritual peri Yue Chan. Tidak peduli bagaimana kita memperlakukannya setelah kita menangkapnya, itu tidak akan menimbulkan gangguan besar. Semua individu menggigil dalam hati. Mereka semua tahu, orang ini mendominasi, tetapi mereka takut dengan kekuatannya yang tiada taraf. Dia selalu melakukan hal-hal tanpa menahan rasa takut. Orang-orang ini semua memahami watak alaminya. Dia paling menyukai wanita tinggi dan terpencil. 2 tahun lalu, dia telah menangkap kecantikan surgawi dari sekte besar dan dengan paksa menahannya di sisinya, memicu gangguan raksasa. Pada akhirnya, dia menghindari tragedi besar. Dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat melalui jalur darah. Senior, itu hanya tubuh spiritual, jadi tidak perlu risiko seperti itu. Bagaimanapun, itu masih sekte mending surga. Mereka mungkin mengirim pasukan besar demi reputasi mereka. Para pemuda melihat bahwa suasana hatinya tidak terlalu buruk dan menambahkan beberapa kalimat. Tubuh yang memasuki wilayah gurun berbeda. Itu tidak akan menyebar dan berisi roh sejati, jadi itu tidak jauh berbeda dari tubuh yang sebenarnya. Ketika dia mencapai titik ini, tawanya menjadi dingin dan agak dalam. Cahaya merah di dalam pupilnya menyala lebih ganas, seolah-olah bisa membakar surga ke-9. Perlahan, hancurkan dia secara perlahan dari tubuh spiritualnya, biarkan tubuh aslinya merasakan apa yang terbaik. Namun, saya tidak hanya menginginkan tubuhnya, saya juga menginginkan hatinya, kata pria di atas batu besar itu. Meskipun suaranya tenang, itu membuat para pemuda itu menggigil tak terkendali. Mereka tidak lagi berani mengatakan apa-apa lagi. Naga banjir abu-abu pergi mencari perbendaharaan surgawi tertinggi, jadi mengapa dia tidak kembali? Mempertimbangkan jumlah waktu yang telah berlalu, dia harus kembali. Tepat pada saat itu, seorang anak muda berbicara, menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia meninggal. Laki-laki di atas batu besar itu berkata dengan dingin. Apa? Naga banjir abu-abu mati. Mungkinkah ada monster tua di sana? Individu terkejut. Itu karena mereka tahu betapa luar biasanya naga banjir abu-abu itu. Jika bukan monster tua yang mengambil tindakan, tidak banyak orang di generasi muda yang bisa membunuhnya. Paling tidak, dia akan bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Pada saat kematiannya, saya merasakan bahwa seorang pemuda yang lebih muda namun lebih kuat mengiris kepala naga banjir abu-abu, kata laki-laki di atas batu besar. Seorang pemuda yang bahkan lebih muda dari naga banjir abu-abu. Apakah itu pewaris heroik sekte itu? Individu terguncang. Mereka sangat gelisah. Dia masih sangat muda, namun dia bisa membunuh naga banjir abu-abu. Dia pasti monster yang menentang surga, kalau tidak, itu tidak akan mungkin terjadi. Jumlah orang yang bisa melakukan hal seperti itu bisa dihitung dengan satu tangan. Sangat jarang sehingga mereka langsung memikirkan orang itu. Ini adalah penduduk asli dari wilayah gurun. Laki-laki di atas batu besar itu berbicara dengan acuh tak acuh. Para pemuda semua tercengang, dan ekspresi mereka berubah tak lama setelah itu. Wilayah gurun dapat menghasilkan individu seperti itu. Itu terlalu mengejutkan. Kami baru saja memasuki wilayah ini, jadi ada banyak hal yang belum kami ketahui. Kami telah fokus pada peri Yue Chan selama ini. Sepertinya kita perlu menggunakan beberapa upaya untuk memahami wilayah ini, kata salah satu anak muda. Kalian bisa pergi melihat-lihat. Saya harap Anda semua dapat membawanya kembali dan menjadikannya pengikut saya, kata laki-laki di atas batu besar. Senior, jangan khawatir. Kami pasti akan membawanya kembali. Suara itu sangat keras seperti guntur. Ada tanduk di kepalanya, dan auranya sangat menakutkan. Jangan bertindak sembarangan. Kalian semua lebih kuat dari naga banjir abu-abu, tapi itu tidak berarti kalian akan menang. Saya tidak berharap salah satu pengikut saya jatuh. Pria itu berbicara dengan nada tenang. Dia sekuat itu. Orang-orang itu semua sangat terkejut. Jika Anda menemukan jejaknya, Anda dapat melaporkannya kepada saya,
kata laki-laki di atas batu besar. Semua pemuda pergi seperti angin dan kilat ke arah masing-masing, menyebabkan tanaman meledak dan gunung bergemuruh. Mereka adalah makhluk berdarah murni dengan tingkat kultivasi yang tinggi, sehingga mereka dapat dengan mudah melintasi tanah terlantar yang luas. Tidak lama kemudian, api surgawi di batu besar padam. Sesosok berdiri, dan setelah diperiksa lebih dekat, usianya tidak terlalu besar. Dia hanya tampak berusia 17 atau 18 tahun, namun dia memiliki kekuatan yang melahap dunia. Beberapa ribu li jauhnya, Si Hao turun dari langit. Sejumlah besar darah mewarnai wilayah pegunungan. Tubuh tanpa kepala naga banjir abu-abu sepanjang beberapa lusin meter itu jatuh, menghancurkan pohon-pohon kuno dan menghancurkan batu-batu gunung. Itu karena tubuh fisik makhluk berdarah murni ini terlalu kuat. Si Hao sedikit menyesal, karena darah yang tercecer semuanya berharga. Untungnya, gerakannya cepat, memungkinkan dia untuk sementara menghentikan pendarahan mayat. Membunuh. Makhluk yang tersisa meraung marah. Ada 3 orang yang bergegas untuk membalas dendam atas naga banjir abu-abu. 4 lainnya dengan cepat mundur untuk melarikan diri dari tempat ini. Si Hao menarik busurnya sampai melengkung penuh. Garis cahaya keemasan terbang keluar, dan dengan suara "pu", salah satu individu yang melarikan diri terbunuh. Kontrolnya atas kekuatan sangat bagus, tidak membiarkan panah meledakkan tubuhnya dan hanya cukup untuk membunuhnya. Mayat tertinggal, dan bentuk aslinya dari binatang buas yang sangat besar muncul. Dia menarik busurnya sekali lagi, dan panah kedua terbang keluar. Kepala makhluk lain diledakkan tanpa ketegangan. Tubuh harimau yang sangat besar tertinggal. Aku akan bertarung sampai mati. Individu lain yang awalnya ingin melarikan diri berbalik untuk bergabung dengan 3 orang dari sebelumnya dan menciptakan jalan hidup untuk diri mereka sendiri. Jelas bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan hasil yang jelas. Bahkan makhluk sekuat naga banjir abu-abu dan sangat dihormati di antara makhluk berdarah murni yang berhasil bertahan 120 pertukaran dengan Si Hao terbunuh, jadi bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan? Pada akhirnya, orang-orang ini semua ditangkap. Dia ingin memastikan latar belakang mereka. Hasilnya mengejutkan dia. Di atas bos mereka, naga banjir abu-abu, ada senior lain yang memiliki posisi lebih tinggi. Dia dikabarkan sangat kuat sehingga membuat para pemuda ini terkejut. Sangat kuat. Sepertinya memang ada beberapa makhluk luar biasa di luar wilayah ini. Peri Yue Chan dan penyihir bukanlah satu-satunya. Masih ada yang lain. Saya masih bukan tanpa saingan. Masih ada saingan di luar sana. Kulit bocah iblis itu sangat tebal saat dia, dengan rendah hati, memuji dirinya sendiri. Sayangnya, untuk senior itu, orang-orang ini tidak tahu banyak. Sepertinya mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergaul dengannya dan tidak berani berbicara terlalu banyak tentang dia. Setelah Si Hao menginterogasi mereka dan memperoleh informasi yang cukup, dia mengakhiri penderitaan mereka. Mereka ditebang dengan satu serangan, dan beberapa mayat besar muncul di tanah. Ada binatang buas dan burung ganas. Ini adalah tanah terlantar yang kejam. Terkadang, itu benar-benar sangat menakutkan. Yang kuat memangsa yang lemah, penuh dengan darah dan api perang. Si Hao dimulai sebagai anak yang polos dan murni dan secara bertahap beradaptasi untuk tumbuh menjadi dirinya yang sekarang. Jika tidak, dia akan benar-benar tersingkir oleh seleksi alam gurun besar. Suasana hatinya cukup baik. Seekor naga banjir abu-abu berdarah murni dan setumpuk burung dan binatang buas lainnya dengan garis keturunan bangsawan, ini adalah hadiah yang bagus. Setelah membawanya kembali ke desa, itu pasti akan membuat para klan senang dan bersemangat. Si Hao sudah tidak sabar dan ingin kembali ke desa sesegera mungkin. Dia ingin berada dalam kehangatan dan kenyamanan keluarganya, jauh dari perang kejam di luar. Dia mengeluarkan kantong langit dan bumi untuk menyimpan rampasannya. Dia benar-benar puas. Setelah berpikir sebentar, dia berkata pada dirinya sendiri, mungkin lebih baik jika aku tidak meminjam binatang buas untuk transportasi. Perbatasan barat tidak damai. Karena mereka datang untuk perbendaharaan surgawi tertinggi, jika saya terbang di langit, saya mungkin akan ditembak lagi.
Dia mengeluarkan selembar kertas dao dan menempelkannya ke tubuhnya. Itu adalah simbol penarikan bumi yang dia dapatkan dari pelelangan ibu kota negara batu. Hanya dalam sekejap, kecepatannya meningkat drastis. Bersama dengan teknik gerakan Kunpeng, dia hanya meninggalkan bayangan di mana dia sebelumnya berdiri. Dia seperti seberkas kilat saat dia melintasi pegunungan menuju kedalaman tanah terlantar yang besar. Kecepatannya terlalu cepat. Teknik Kunpeng sudah konyol dan dikenal sebagai salah satu yang tercepat di bawah langit, dan saat ini hanya tertahan oleh tingkat kultivasinya. Namun, bersama dengan kertas simbol yang tampaknya mengecilkan tanah di bawahnya, itu menghasilkan efek yang menakjubkan. Pakaian berharga Si Hao terbakar menjadi abu karena hambatan udara. Bisa dilihat betapa mengerikan kecepatannya. Di dalam gurun besar, seekor burung ganas yang kuat duduk di atas pohon kuno. Burung beo 9 warna ini melihat kilatan cahaya melewatinya dan menggosok matanya dengan bingung. Ada penggaris. Burung beo itu berteriak keras, mengejutkan seluruh area ini di dalam gurun besar. Si Hao diam-diam mengutuk. Burung beo terkutuk. Dia benar-benar berlari telanjang, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga makhluk normal tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Hanya burung aneh itu yang menyadarinya. Itu berteriak keras, membuatnya benar-benar malu. Namun, kulit bocah iblis itu benar-benar tebal. Dia berlari secepat kilat dan melanjutkan tanpa ragu-ragu. Dia menatap ke arah desa batu yang jauh dan melihat pohon willow yang menjulang tinggi. Benang hijau gelap berkilau tersebar satu demi satu. Baru kemudian dia berhenti dan mengenakan sepasang pakaian. Desa batu, aku akhirnya kembali. Saya akan membuat persiapan saya di sini dan memiliki Dewa Willow melindungi tubuh fisik saya. Roh sejatiku akan bertarung di alam dewa kekosongan. Si Hao mengepalkan tinjunya dengan erat. Film pun berakhir.